Kembali lagi sama Erwin di sini. Banyak pertanyaan tentang kenapa sih kok pakai namanya Nintendo Switch bajakan atau CFW itu baterainya cepat habis gitu. Jadi yang pertama alasannya adalah banyak pengguna banyak sellernya ya. Para pengguna lah, kita ngomong pengguna bukan seller. Banyak penggunanya itu bilang kalau Nintendo Switch itu nggak boleh dimatikan secara mesin atau di power off. Kenapa? Karena ketika kita mematikan Nintendo Switch kita atau mesin kita, itu tuh perlu yang namanya ritual untuk yang namanya memasukkan payload bin kepada si Nintendo Switch kita gitu, untuk memasukkan Nintendo Switch kita ke CFW modenya gitu, mode CFW nya gitu. Nah, pemasukan payload ini ada dua metode sebenarnya. Yang pertama dia pakai jack atau dongle yang kayak USB itu. Yang kedua itu bisa pakai yang namanya komputer, laptop ataupun HP kita, HP Android khususnya ya. Kalau nggak salah Apple belum bisa. Lalu yang jadi masalah adalah kenapa kok cepet habis gitu. Yang pertama itu nggak bisa di power off, bukan nggak bisa ya, disarankan untuk tidak di power off. Akhirnya selama hidupnya dia akan hanya mentok di sleep, yang mana kalau di sleep itu tuh tetap mengurangi yang namanya baterai itu sendiri. Contohnya ya, aku tuh pernah bikin satu eksperimen. Dalam sebulan aku itu nggak mainin Nintendo Switch-ku yang bajakan. Terus aku mau tahu dalam satu minggu itu tuh tanpa dimainin, hanya dicek aja ya, hanya dicek baterainya itu tuh habis per harinya berapa atau sampai per minggunya itu berapa. Jadi aku dapat kesimpulan per hari itu tuh sekitar 11-13% baterainya itu habis tanpa diapa-apain. Ini nggak dimainin, nggak diapa-apain, hanya dicek ketika malam hari, tes, dilihat baterainya tinggal berapa, itu aja, habis itu dimatiin lagi, di sleep lagi. Lalu ketika seminggu itu rata-rata baterai itu tinggal sekitar 30-an persen, 33 kalau nggak salah, 30-33%, yang mana artinya itu dalam seminggu, kalau kita kalkulasi ya, dalam seminggu itu 7 hari itu berarti habis setiap harinya itu sekitar 10%-an. Jadi seperti itu yang membuat sebenarnya nggak tahu ya, apa sistem CFW itu kenapa kok makan daya itu besar banget, sementara kita itu nggak boleh yang namanya, bukan nggak boleh, disarankan untuk tidak sampai mati mesin. Kenapa? Karena ya itu tadi perlu namanya masukin payload lagi, dan itu bukan sesuatu yang tinggal klik langsung jalan gitu. Jadi perlu, kalau misalnya lewat jack, itu jacknya harus dipasang di tempatnya Joy-Con, lalu kita baru masukkan si dongle-nya, dan itu perlu trik gitu. Istilahnya mereka bilang itu ritual. Sementara ada opsi berikutnya, yaitu menggunakan auto RCM. Auto RCM itu basically seperti bypass agar Nintendo Switch kita itu nggak perlu yang namanya dicolok jack, tetap dimasukin payload, cuma nggak perlu namanya dicolok sama jack, karena jack itu kan dimasukin ke konektor dari Joy-Con ya, yang mana ada kemungkinan besar kalau itu berlanjut ya, continue, itu si konektornya itu akan aus bilang gitu. Nah, sementara ada namanya auto RCM ini yang ngasih solusi, udah nggak usah pakai jack, tapi kita hanya melakukan penginstalan atau pemasukan payloadnya itu menggunakan laptop, PC maupun HP Android kita. Nah, seperti itu. Nah, ini masalahnya ada di auto RCM ini. Auto RCM ini sebenarnya pun kita nanti Nintendo Switch kita mesinnya itu kita power off atau benar-benar dimatiin, bukan cuma di sleep, itu sebenarnya si mesin itu sebenarnya itu tetap running program. Aku nggak tahu secara jelas, cuma kalau mau di logika ya, harusnya untuk bisa masuk ke sistem itu langsung, itu si sistem ini nggak bisa benar-benar mati. Jadi ketika dicolokin dia akan langsung masuk ke CFW modenya.
yang mana kalaupun si mesin kita itu mati, sebenarnya baterainya itu tetap berkurang, cuma nggak terlalu banyak, nggak seperti kita nge-sleep si Nintendo Switch kita. Dan itu akan jadi masalah ketika kita itu nggak tahu gitu. Mungkin kalau kita anggap kita matikan, kita power off, ya udahlah kita bisa tinggal misalnya sebulan gitu. Enggak, jadi ada masalah nanti kalau dalam jangka mungkin beberapa minggu itu akan habis dan akan benar-benar tinggal 0% si baterai. Sementara kalau misalnya baterai Nintendo Switch itu 0%, dia tuh untuk ngangkat, untuk masuk ke 1% nya aja itu butuh 30-60 menit atau 1 jam. Jadi dulu zaman awal-awal itu sampai banyak yang yaitu karena udah males. Jadi problemnya orang-orang Switch itu kan dia banyak banget install game tapi jarang dimainin, akhirnya jadi males untuk main. Jadi mereka itu akhirnya nggak mainin si mesinnya itu dalam jangka waktu lama, dan mereka posisikan itu mesin power off gitu. Mereka anggap ketika di power off ya udah baterainya akan segitu-gitu aja. Tapi ternyata untuk pengguna RCM, auto RCM ya, untuk auto RCM yang aktif itu sebenarnya tetap mengurangi baterainya. Jadi akhirnya mereka terus, loh kok tiba-tiba rusak, nggak dipakai lama kok tiba-tiba rusak. Mereka sebenarnya bukan rusak tapi baterainya habis, dan mereka itu ketika colok nggak langsung nyala gitu. Nah, mereka anggap itu rusak. Sebenarnya perlu nunggu 30-1 jam untuk benar-benar ngisi dari 0-1%. Nah itu aku nggak tahu juga kenapa kok sistem CFD ini agak berat ya, dibilang berat juga. Karena kalau misalnya kita OFW kan misalnya 0% gitu ke 1%, kalau misalnya pakai yang namanya charger bawaan dari pabriknya itu enggak yang 1 menit, mungkin 5 atau 10 menit itu baru dia akan langsung nyala gitu. Sementara kalau kita itu udah auto RCM itu sampai 30-1 jam. Itu herannya di situ. Aku juga kurang ngedalamin itu, tapi yang pasti aku jadi lebih was-was untuk nggak sampai mati si mesinnya ini gitu, dengan cara ya itu dalam seminggu minimal 1 kali ngecas sampai full gitu aja. Nah nanti aku akan coba kasih tutorial gimana cara menghidupkan atau menginstal dan menguninstall auto RCM. Kalau dibilang auto RCM itu recommended atau enggak sih? Aku pribadi jujur aku pakai auto RCM. Kenapa? Karena aku main Nintendo Switch ini enggak hampir setiap hari. Ya mungkin enggak setiap hari, mungkin 2 atau 3 hari sekali mungkin main, tapi dalam artian nggak dipakai sampai berbulan-bulan gitu, enggak. Jadi aku merasa auto RCM ini memudahkan aku untuk ketika misalnya tiba-tiba nanti harus install game baru atau apa gitu. Jadi aku nggak perlu namanya colok jig dan dangle, karena itu lebih dalam tanda kutip ya lebih ribet aja. Sebenarnya nggak ribet banget, cuma emang lebih ribet daripada cuma dicolok ke laptop atau PC kita gitu, seperti itu. Oke, mari kita cek gimana caranya. Jadi pertama kita harus yang namanya matikan mesin kita. Lalu siapkan yang namanya, kalau misalnya kita itu udah auto RCM ya, kita siapkan namanya Tegra RCM Loader, RCM GUI untuk yang kayak gini. Dan juga pastikan udah download yang namanya payloadnya. Nah ini payload.bin nya itu harus di-download dulu. Payloadnya macam-macam, ada 2 tipe ya, ada yang XSOS, ada yang Atmosphere. Nah tanda kalau mesin kita itu udah auto RCM, kita itu udah nggak perlu namanya masang dongle untuk masuk ke bootloader atau masuk ke SSOS nya. Jadi tinggal colokin pakai kabel Type C seperti ini. Tes. Nah kalau ini kedetek itu nanti dia akan masuk dulu. Kalau ini artinya belum kedetek. Ini antara kalau enggak si
kabelnya itu rusak ya, kayaknya sih kabelnya ini rusak. Nah, RCM nya udah masuk, yang artinya ini udah connect. Nah, setelah ini kita masuk klik inject payload. Kalau udah gini, udah masuk sampai sini, kita harus buru-buru tekan yang namanya tombol volume plus. Nah, ketika kita udah masuk ke volume plus, kita akan masuk ke namanya ini bootloader ya. Di sini ada namanya bootloader. Di sini kita bisa yang namanya masuk as CFW, bisa juga yang OFW. Nah, kita mau masuk ke sini. Nah, ini ada namanya auto RCM. Kalau mau uninstall, tinggal uninstall di sini. Langsung uninstall. Kalau mau install, tinggal diinstal di sini. Langsung udah install, dan itu cepat banget. Nah, kalau kalau udah selesai gini, kita mau masuk ke CFW misalnya, kayak gini misalnya, ini masuk ke CFW. Udah, nanti ini dia akan otomatis mati sendiri. Jadi cuma perlu yang namanya USB Type-C aja buat jalanin ke komputer. Lewat HP bisa, cuma caranya agak beda. Jadi sekian video tutorialnya, mungkin bisa membantu teman-teman untuk masak. Oh ya, aku lupa bilang kalau ini tuh posisi mesinku ini SSOS V1 soft mode. Jadi ini bukan yang pakai SS Core atau SS Lite. Terus gimana kalau SS Core atau SS Lite? Perfectly sama persis. Jadi ketika logo SSOS nya muncul, kita langsung harus buru-buru tekan tombol volume up dan masuk ke bootloader, udah masuk situ. Tapi aku nggak ngerti kalau atmosfer, karena kalau atmosfer aku jujur udah agak lama ya nggak pegang atmosfer, kayaknya udah hampir setahunan nggak pegang atmosfer, jadi nggak tahu. Setahuku sih hampir sama, ritual masukkan jig dan lain-lain itu hampir sama. Tapi ya teman-teman bisa cek sendiri. Tapi kayaknya orang-orang yang pakai atmosfer ini selalu jatuhnya orang-orang yang dalam tanda kutip ya suka dengan ngoprek-ngoprek, jadi mungkin mereka nggak akan kesusahan dan cari-cari video lain mungkin gitu. Tapi mostly kalau pengguna SSOS, mereka itu dalam tanda kutip mereka orang-orang yang nggak mau ribet dan cenderung gaptek, jadi mereka lebih suka yang instan aja. Oke, sekian dulu, like dan komen video ini. Kalau ada pertanyaan, tolong drop di kolom komentar, mungkin aku bisa jawab, atau teman-teman yang lain bisa jawab. Oh iya, juga jangan lupa untuk subscribe. Oke, gitu aja mungkin. Selamat malam. Erwin sign out, bye bye.